wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah anak-anak semuanya di rumah dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ustaz doakan mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat beribadah dan belajar. Baik anak-anakku semuanya yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar lagi ya, bertemu lagi dengan Ustadz Agus, belajar bahasa Indonesia kelas 5 ya. Untuk hari ini kita sedikit berbeda dengan yang kemarin-kemarin, karena kita akan mempelajari tentang meringkas teks eksplanasi. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa ya. Mari kita berdoa, semoga dengan doa itu kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sikap berdoa, doa belajar bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat meringkas teks eksplanasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Untuk pertemuan ini kita mempelajari tentang bagaimana langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita baca dengan cermat dan diulang-ulang teks itu. Jadi dibacanya dengan cermat dan diulang-ulang ya. Tidak boleh membaca cuma sekali dan cepat, tidak boleh ya, melainkan dibaca dengan cermat dan harus diulang-ulang ya, supaya kita memahami apa isi dari bacaan itu. Kemudian temukan kata kunci setiap paragraf. Berikutnya menentukan ide pokok setiap paragraf. Dan yang terakhir, merangkai kata kunci menjadi ringkasan. Oh iya, kata kunci ya. Kata kunci, apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata penting dalam setiap paragraf. Nanti bisa dicari ya. Lanjut. Nah, kita berikan bacaan tentang banjir. Baik, kita baca bersama-sama. Kota Jakarta senantiasa sudah menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Banjir ialah keadaan di mana tanah tidak bisa meresap air dengan sempurna sehingga air yang terletak pada permukaan tanah jadi tergenang. Air yang tergenang bisa menenggelamkan benda-benda ataupun material yang letaknya lebih rendah. Pada tingkat besar, banjir bisa menenggelamkan rumah dan bisa mengakibatkan korban jiwa. Banjir di kota Jakarta menjadi suatu perihal yang tidak heran lagi. Kondisi tersebut membuat masyarakat untuk senantiasa siap menerima banjir kapan saja serta di mana saja. Nah, ini adalah bacaan yang kemarin Ustadz sudah kirim ke anak-anak. Tentunya anak-anak sudah membaca ya. Untuk pertemuan ini kita belajar meringkas yang paragraf pertama. Nanti paragraf berikutnya anak-anak coba untuk meringkas dan bisa dikumpulkan ke Ustadz. Siap? Bagaimana cara meringkasnya? Kita lanjutkan. Nah, ini cara meringkas teks eksplanasi seperti langkah-langkah yang tadi kita sudah baca. Kata kunci. Nah, kata kunci dari bacaan tadi ini sudah Ustadz catat. Ada kota Jakarta, ada banjir tiap tahun menenggelamkan rumah, korban jiwa, masyarakat siap menerima banjir. Boleh sedikit, boleh juga ya kata kunci. Jadi kata kunci ini kata yang penting yang kita ingat untuk mengembangkan sebuah ringkasan. Sedangkan ide pokoknya Ustadz tulis
Kota Jakarta menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Sehingga paragraf pertama tadi jika diringkas menjadi ringkasan seperti ini. Kota Jakarta menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Banjir tersebut dapat menenggelamkan rumah dan mengakibatkan korban jiwa. Dalam kondisi ini, masyarakat sudah tidak heran lagi dan akan terus bersiap menerima banjir kapan saja. Nah, anak-anak, gimana? Insya Allah mudah ya dalam kita meringkas. Jadi meringkas itu sesuatu yang mudah ternyata, tidak sesulit atau susah apa yang kita bayangkan ya. Insya Allah anak-anak bisa ya, intinya ada di bacaan itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti anak-anak dalam mengerjakan semangat ya, tidak usah takut salah. Insya Allah nanti ketika sudah dikirimkan tugas, Ustadz akan bantu ya. Jadi anakku sekalian, manfaat pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Dan berikutnya, ternyata dalam belajar teks eksplanasi ada namanya ringkasan ya. Dan alhamdulillah dalam Al-Quran sudah tertulis juga dalam surah An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi anakku sekalian, ternyata sholat kita ya dalam keadaan darurat atau di perjalanan yang jauh bisa juga diringkas, tentunya menggunakan syarat-syarat tertentu ya. Insya Allah bisa. Ternyata Allah SWT telah memberi kita kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami bersama-sama ya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, asyamil, terbaik, berprestasi, berakhlak islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.